Lanjut ke video pembelajaran ketiga ya. Jadi video pembelajaran kedua, kalian sudah mempelajari bagaimana konsep dari metode pangkat untuk mencari nilai eigen terbesar dan vektor eigen yang berkaitan dari suatu matriks ya. Sekarang kita kembangkan sedikit metode pangkatnya menjadi metode pangkat inverse. Oke, metode pangkat tapi di-inverse-kan. Jadi kebalik sih. Metode inverse pangkat. Nah, jadi artinya matriksnya di-inverse-kan dulu, lalu dipangkatkan. Jadi sebetulnya idenya sama seperti metode power. Jadi kalau metode power itu kan kalian cari YK-nya adalah A dikali XK ya. Kalau metode inverse power method, A-nya diganti dengan A inverse untuk XK. Idenya sesederhana ini sebetulnya. Tapi yang dihasilkan bukan nilai eigen terbesar, melainkan nilai eigen terkecil. Menarik ya, dengan mengubah A menjadi A inverse malah kita bisa dapatkan nilai eigen terkecil gitu ya. Oke, saya butuh beberapa konsep mengenai aljabar linear. Oke, jadi kita tahu bahwa ada teorema ini ya. Jadi kalau lambda sama V adalah nilai eigen atau pasangan eigen dari matriks A dengan lambdanya tidak sama dengan 0, maka saya bisa pastikan seperlambda dengan vektor eigen yang sama dengan sebelumnya. Vektor eigen V adalah pasangan eigen dari matriks A inverse. Oke, bisa ya. Oke. Sebetulnya perhitungannya sederhana. Kalau lambda dan V adalah pasangan eigen dari matriks A, maka lambda dan V akan memenuhi persamaan AV sama dengan lambda V. Betul? Lalu kalian kalikan saja dengan A inverse di sebelah kiri dan di sebelah kiri dari setiap ruas. A inverse dari lambda V. Artinya A inverse kali A ini tidak lain adalah matriks identitas, sehingga saya dapat V. Di sini adalah A inverse, lambdanya boleh saya bawa ke depan ya. Jadi saya dapat lambda dikali A inverse dikali V. Atau lambda A inverse sama dengan, sebentar, saya nggak butuh lambda di sini. Saya butuhnya ini di sini dan ini jadi seperlambda V ya. Jadi artinya apa? Artinya seperlambda adalah nilai eigen dari matriks A inverse dengan vektor eigennya sama, yaitu vektor eigen V. Terbukti ya teoremanya. Oke, dari satu teorema ini kita bisa hasilkan namanya metode pangkat inverse. Jadi metode ini adalah salah satu metode iterasi untuk menentukan nilai eigen terkecil lambda 1. Kalau metode pangkat atau metode power itu untuk mendapatkan nilai eigen terbesar, kalau metode pangkat inverse untuk mendapatkan nilai eigen terkecil dan vektor eigen yang berkaitan dengan lambda 1 yaitu x1. Jadi caranya sama dengan metode power, mengganti A-nya dengan A inverse ya. A inverse tentunya dipastikan bahwa inverse dari A ada dulu ya. Kalau A-nya nggak punya inverse, kita nggak bisa menggunakan metode inverse power method ini. Langkah berikutnya sama dengan metode di power. Lalu yang terakhir, langkah yang menarik adalah di langkah keempat dan kelima. Jadi ketika XK dan XK-1 itu selisihnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu signifikan atau kurang dari epsilon, saya bisa dapatkan nilai eigen terkecil dari matriks A itu apa? Nilai eigennya adalah 1 per CK plus 1 dan vektor eigennya adalah XK plus 1 ya. Oke. Ya. Contohnya saya punya matriks yang sama dengan contoh di metode power method dengan X1-nya 101 gitu ya, katakan 101, normnya tidak 0 ya. Saya dapatkan, tentukan dulu inverse matriks A-nya. Kalau kalian tentukan inverse matriks A-nya di iterasinya nanti jadi ngitung inverse bolak-balik, jadi hitung saja di awal di depan pertama gitu ya. Hitung Y1 dengan A inverse dikali X1, kalian dapatkan Y1, C2 adalah maksimum dari Y1, 4,75, X2 adalah 1 per C2 dikali Y1, yaitu sehingga maksimum dari X2 pasti 1. Iterasi kedua, hitung A inverse dikali X2, dapat Y2, dapat C3, maksimum dari ini, dan ini, yaitu 1,19737. Kita dapatkan X3-nya, seper C3 dari Y2, dapatnya ini. Ya. Oke, ini adalah hasil running octave yang sudah saya lakukan, gitu ya. Ini epsilonnya saya ambil
Bentar, epsilonnya ini cukup kecil ini kayaknya 0,0000001 nih. 1 2 3 4 5 6 7. Ini kurang 1. Nah, ini sepertinya nilai eigen yang saya ambil. Sehingga saya dapat nilai eigennya adalah 1. Jadi nilai eigennya ini kan C-nya kan 1 ya. Jadi nilai eigen yang terkecilnya adalah 1/1 ini. Jadi dapatnya 1 dengan vektor eigen dominannya adalah 0,05, 0,05 dan 1. Sehingga sorry kebalik. Ini lambda 1 dapat dari sini, nilai eigen terkecilnya adalah 1 ya, 1/1. Dan V1-nya adalah vektor eigen yang berkaitan. Ya. Jadi kita bisa dapatkan vektor eigen dominan. Kalau mau yang terkecil kita pakai inverse power method. Kemudian ada lagi namanya shifted inverse power method. Oke, shifted itu digeser gitu ya. Geser, inverse power method tapi digeser. Oke, jadi digeser dulu baru diinversekan atau diinversekan dulu baru digeser. Oke, baru kita lihat ya. Kita pakai konsep di aljabar linear sebagai berikut. Jadi sebetulnya shifted inverse power, kalau power method, bentar ya. Kalau power method itu kalian gunakan untuk mencari nilai eigen terbesar atau nilai eigen dominan. Kalau inverse power method itu kalian cari untuk mencari nilai eigen terkecil. Kalau shifted inverse power method kok hampir sama ya. Nah ini. Kalau inverse power method itu kalian gunakan untuk mencari nilai eigen yang terdekat dari nilai tebakan awal. Jadi kalau saya punya misalkan nilai eigennya kalau diurutkan begini nih. Lambda 1, lambda 2, kok enggak ini ya? Enggak jelasnya. Warnanya kurang gejreng. Kalau saya bisa urutkan lambda 1 ini ya, terkecil, ini ada lambda 2 sampai di sini ada bla bla bla, di sini ada lambda J gitu ya. Ini ada lambda J plus 1 gitu ya, sampai lambda N. Nah, kalau saya pilih alfanya di sini, maka alfa ini nilai tebakan awal itu akan menunjukkan atau menghitung nilai eigen yang paling terdekat dari alfa. Kalau alfanya tebak di sini berarti dia bisa lebih dekat kemana? Lebih dekat ke lambda J plus 1 atau lambda J. Kalau lebih dekat ke lambda plus 1 ini, kalau ke lambda J dia akan menunjukkan bahwa nilai eigennya sebesar lambda J-nya berapa. Kalau saya pasang dekat dengan lambda 2 di sini alfanya, maka dia akan menuju ke lambda 2-nya. Jadi dia dekat kemana gitu ya. Jadi bukan yang terbesar, bukan yang terkecil, tapi yang terdekat dengan nilai tebakan awal alfa. Oke. Konsepnya gimana? Oke, jadi saya butuh beberapa konsep aljabar linear di sini. Ada yang namanya shifting eigenvalue. Shifting eigenvalue itu digeser. Jadi kalau lambda sama V adalah pasangan nilai eigen dari matriks A dan alfa adalah sembarang konstanta, maka lambda dikurangi alfa dan V adalah juga pasangan nilai eigen dari matriks A min lambda I. Bisa ya, membuktikannya ini kan cukup sederhana ya. Jadi A dikali V sama dengan lambda V, gitu ya. Sehingga kalau saya pasang, saya maunya apa? Saya dapat mencari A min alfa I dikali V sama dengan gini ya. Ini sama dengan apa gitu kan? Ini kan AV dikurangi alfa I dikali V. Yang tidak lain AV itu adalah lambda V. Belakangnya ini jadi alfa kali V ya. Sehingga saya dapat lambda dikurangi alfa dikali V. Terbukti ya bahwa lambda dikurangi alfa adalah nilai eigen dan vektor eigen yang berkaitan adalah V. Jadi kita bisa buktikan yang ini ya. Sebentar. Saya bisa buktikan yang ini ya. Jadi kalau saya geser sejauh alfa, lambda min alfa, maka dia adalah nilai eigen dari matriks A min alfa I dengan vektor eigennya tetap V. Kemudian untuk inverse eigenvalue, ini seperti yang di metode inverse, kalian bisa dapatkan kalau lambda sama V adalah nilai eigen atau pasangan eigen dari matriks A, maka seperlambda dan V juga adalah pasangan eigen dari A inverse. Kemudian shifted inverse eigenvalue ini kombinasi dari ini yang atas, saya kurangin dulu.
kombinasi dari teorema ini dan ini. Ya, ini saya hapus biar lebih bersih ya. Oke. Oke, agak bersih-bersih amat tapi oke lah ya. Mendingan daripada yang tadi. Oke. Jadi kombinasinya apa? Nah, gimana caranya ini? Oke. Jadi saya tahu bahwa lambda, alfa, dan V itu adalah pasangan eigen dari matriks A. Oke. Dan saya juga tahu bahwa 1 per lambda itu dan V itu adalah pasangan eigen untuk matriks A inverse. Oke ya. Oke, sekarang saya gunakan pengetahuan saya yang di teorema shifting eigenvalue itu. Kalau lambda dan V adalah pasangan eigen dari matriks A. Ya. Jadi sekarang lambda kita adalah lambda min A dan V-nya tetap V, dan V adalah pasangan eigen dari matriks A inverse. Sorry, A min lambda I. Aduh, salah ya. Saya kurang runtut ya kalau menjelaskan ya, maaf ya. Oke, jadi saya tahu bahwa lambda alfa dikalikan V sama dengan A min lambda I dikalikan V ya. Artinya bahwa nilai eigen lambda min alfa dan V adalah pasangan eigen dari matriks A min alfa I. Sekarang kalau saya ambil lambdanya, jadi ini nilai eigen ya. Nilai eigennya adalah ini, vektor eigennya adalah ini. Artinya 1 per lambda yang tidak lain adalah 1 per lambda min alfa, dan V adalah pasangan eigen dari matriks A inverse A min lambda I inverse V. Ya. Jadi kita dengan mudah membuktikan shifted inverse eigenvalue theorem di sini bahwa jika lambda dan V adalah pasangan eigen dari matriks A, ini V-nya V besar ya, pasangan eigen dari matriks A dan alfa tidak sama dengan lambda, maka 1 per lambda alfa, 1 per lambda min alfa dan V adalah pasangan eigen dari matriks A min alfa I di inverse. Ya. Oke. Ya, jadi kalau di power method kalian di sini pakai matriks A, kalau di inverse method pakai A inverse, kalau di shifted inverse method pakai A min alfa I dikali A min alfa I inverse. Ya, bedanya itu saja di situnya. Sehingga kita dapat nilai eigennya kan apa? Nilai eigennya kan CK ya, CK. Tapi kita tahu bahwa CK itu atau lambda I itu adalah nilai eigen 1 per nilai eigen yang asli ditambah alfa ya. Artinya saya dapat, nah ini jangan lambda kayaknya biar nggak bingung, mu I itu adalah lambda I dikali alfa. Artinya saya bisa dapat lambda I ditambah alfa. Saya zoom aja ya biar agak besar ya. Oke. Jadi kalian tahu kan tadi dapatnya apa? 1 per lambda alfa dikali dengan V sama dengan A min alfa inverse alfa I inverse dikali dengan V. Artinya nilai eigen diperoleh dari proses iterasi ini itu adalah ini ya. Tahu ini kan kita sebut dengan CK plus 1 tadi ya. Nah, artinya saya dapat apa? 1 per lambda min alfa sama dengan CK plus 1. Oke. Sehingga untuk mendapatkan lambdanya 1 per CK plus 1 lambda min alfa. Tentunya alfanya tidak boleh sama dengan lambda ya ini ya. Dan saya dapat lambdanya adalah 1 per CK plus 1 ditambah alfa. Oh, ke bawah malah ke atas. Nah, inilah yang saya dapat di sini. Ya. Oke.
Ini pembuktiannya saja sih. Pembuktiannya bahwa shifted inverse value itu bisa menghasilkan lambda yang paling dekat dengan alpha gitu. Jadi kalian bisa baca sih kurang lebihnya sama ya dengan yang sebelumnya gitu. Nah, ini contoh pengerjaannya. Jadi misalkan saya punya matriks A ini, nilai X0-nya ini, saya hitung dulu A min alpha I inverse ya. Hitung di luar iterasi karena alfanya tetap berarti inversekan dulu sebelum masukkan iterasi. Saya dapat ini, saya bisa hitung Y0, saya bisa hitung C1 maksimum dari ini. Lalu saya dapat XI gitu ya. XI iterasi ke 1 sama, lakukan hal yang sama, hasil running octave-nya seperti ini, saya dapat nilai eigennya adalah 3,999. Artinya saya dapat nilai eigennya adalah 1 per min 5 itu mana? Sebentar. Ini 1,25. Oh, ini sudah saya hitungkan ya. Ini 4. Ya. 4. Ya. Ini oke, ini kayaknya saya salah memasukkan ini ya. Kalian hitung lagi ya, iterasi ke 8, ini juga iterasinya nggak sampai 8, sampai 21 ya, kayaknya saya salah masukkan di sini matriksnya. Oke, jadi untuk matriks yang di atas kalian bisa dapat min 1-nya min 5, V-nya ini, sehingga lambdanya adalah 4. Nah, kalian bisa bandingkan hasil perhitungan dari power method, inverse method, dan shifted inverse method ya. Jadi dari power method saya dapat nilai eigen terbesar. Nilai eigen terbesarnya, sebentar, saya lihat di sini power method. Oke, metode pangkat dari latihan soalnya ini, kalian bisa dapat nilai eigennya adalah 4 ya. 4. Lalu untuk inverse power itu kalian bisa dapatkan nilai eigennya adalah 1, seingat saya ya, 1 dengan matriksnya sama ya. Dan yang shifted inverse itu untuk alfanya 4,2 saya dapat lambdanya 4. Nah, kalian bisa lakukan untuk alfanya 2,1 dan alfanya 2,875. Nanti akan kelihatan nilai eigen yang berbeda yang dihasilkan. Jadi bisa dibuat latihan soal ya. Untuk slide terakhir di slide 25, kalian bisa coba inverse power method untuk matriks A dengan nilai awalnya 111. Bisa pakai hitung manual atau kalian coba bikin programnya di Octave juga bisa ya. Kalau ujian nanti pakai manual ya, hitung manual ya. Jadi saya akan tentukan berapa kali iterasi gitu ya, agar kalau saya tahu bahwa logika yang kalian gunakan itu juga benar. Oke. Video pembelajaran terakhir adalah bagaimana membuat program dari langkah-langkah yang sudah kita pelajari di power method, inverse method, dan juga shifted inverse power method. Ya, jadi video pembelajaran terakhir itu opsional, bisa kalian ikuti, bisa enggak. Tapi kalau saran saya sih diikutin aja gitu, jadi dilihat ya. Walaupun tidak ada praktikum untuk mata kuliah analisis numerik 2. Jadi setidaknya kalian tahulah bagaimana membuat program dari awal gitu ya. Program power method, program inverse power method, dan program shifted inverse power method dari awal. Oke. Begitu untuk materi kuliahnya, saya akhiri ya. Semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dan bisa kalian terima ya. Materinya bisa kalian serap dan bisa kalian terima dengan baik. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WA maupun di kelas Zoom yang bisa jadi akan saya adakan gitu ya sewaktu-waktu. Oke, gitu saja saya akhiri materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.